Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu masih tema 1, perencanaan dan penyusunan program untuk pendidikan inklusif. Namun kita mulai ke topik 2, ya. Kita lanjut ke topik 2. Izin share screen. Sudah muncul ya, Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Ya, Mungkin bisa mungkin bisa dibesarkan saja, Pak. Nah, ya. Untuk topik 2 ini, tujuannya mungkin pertama judulnya dulu untuk topik 2, yaitu perencanaan dan pemrograman kurikulum, ya. Nah, di sini tujuan dari pelatihan bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif, ya. Itu tujuannya. Yang pertama, yang kedua, memilih strategi dan sumber daya yang dapat meningkatkan keterlibatan representasi serta aksi dan ekspresi. Jadi memang sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan bahas desain lingkungan pembelajaran yang inklusif, ya. Jadi kita merancang mulai dari lingkungan fisik, ya. Apa saja yang perlu dikembangkan, yang perlu disiapkan tentang lingkungan pembelajaran ini. Yang pertama dari cahaya, ya, atau pencahayaan. Pencahayaan yang memadai dan tepat sangat penting, ya. Jadi memang yang pertama kita perhatikan adalah pencahayaan karena memang dari segi penglihatan visual setiap anak berbeda, ya. Agar semua anak dapat melihat materi pembelajaran dari guru, dari teman yang lain dengan jelas, ya. Hal ini juga membantu mengurangi kelelahan. Artinya terlalu terang membuat anak lelah dalam eh, visualnya, atau mungkin terlalu gelap juga bisa hal yang sama, ya. Jadi pencahayaan ini sangat diperlukan, sangat untuk diperhatikan agar tercipta suasana yang nyaman. Yang kedua, eh, suara, ya, lingkungan yang perlu diperhatikan adalah suara, lingkungan yang bising, ya, di sini yang diperhatikan. Ya, maksudnya terbelakang sangat penting agar siswa dapat mendengar instruksi dari guru, diskusi di kelas dengan jelas, ya. Karena memang sangat krusial Bapak dengan gangguan pendengaran. Nah, bagi kita mungkin bisa membedakan atau bisa istilahnya dengan mudah, ya, membedakan latar belakang atau suara yang pokok, ya. Tapi bagi anak-anak, beberapa anak yang gangguan pendengaran, masalah konsentrasi, eh, kesingan sangat mengganggu belajar mereka, ya. Jadi suara-suara latar belakang yang memang tidak diperlukan eh, sangat perlu untuk dikurangi seminimal mungkin, semaksimal mungkin, maaf. Ya. Yang ketiga di sini warna, ya, warna dalam kelas juga perlu diperhatikan, warna yang ramah dan juga kontras. Ya. Beberapa anak memang memerlukan warna yang kontras karena dia kesulitan membedakan warna-warna yang mirip, ya. Jadi antara latar belakang dan utama itu harus berbeda jauh warnanya agar anak bisa bisa melihat dengan jelas, ya. Karena beberapa anak ada gangguan dalam membedakan warna yang agak mirip tersebut, ya. Jadi sehingga perlu diberikan warna-warna yang kontras. Ya, termasuk juga warna-warna yang menenangkan, ya.
tidak terlalu menyilaukan misalnya, eh, sehingga diperlukan warna yang ramah di sini. Dengan pengaturan warna ini sehingga dapat menciptakan suasana yang positif, yang anak menjadi nyaman. Kemudian kontras warna yang baik pada pembelajaran seperti teks dan latar belakang ya. Jadi memang antara teks, huruf-huruf dengan apa backgroundnya itu harus diperhatikan ke kontrasannya. Eh, itu sangat penting untuk memudahkan dalam membaca ya, terutama anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan di sini atau disleksia ya. Di sini sangat diperlukan warna yang kontras antara huruf dan juga latar belakang kertas misalnya atau kertas dasarnya. Berikutnya pengaturan fleksibel ya, pengaturan fleksibel termasuk tata letak yang mudah diubah di sini ya. Artinya meja, kursi dan sebagainya eh, perlu dirubah ya sehingga anak bisa bergerak ya sesuai dengan kebutuhan ya. Ada kalanya anak perlu dekat, perlu jauh atau mungkin perlu minta bantuan kepada teman yang lebih bisa memberikan panduan kepada dia. Jadi memang perlu tempat duduk yang lebih fleksibel. Jadi dengan tempat fleksibel itu anak bisa berpindah, kemudian bisa guru juga bisa mengatur posisinya dengan mudah. Ya. Jadi memang dalam hal pengaturan tempat duduk perlu fleksibel di sini. Yang berikutnya jarak pandang ya. Jadi semuanya perlu jelas terlihat dari semua sudut ya. Ada beberapa anak yang memang lebih jelas melihat bagian kanan ya, sehingga anak diposisikan di kiri ya karena memang melihat guru, melihat papan tulis itu ke sebelah kanan misalnya. Nah, itu juga perlu juga diperhatikan. Atau mungkin ada anak yang lebih nyaman kalau melihatnya dekat ya, jarak dekat walaupun dia sudah menggunakan kacamata misalnya, tapi memang masih perlu untuk posisinya lebih dekat. Nah, maka itu diperhatikan jarak pandang anak, jadi bisa eh, terlihat dan diusahakan dalam pembelajaran bisa terlihat dari semua sudut ya, tidak semua dari apa guru bisa terlihat dari yang paling belakang ataupun yang paling depan sekalipun, termasuk yang paling kiri ataupun yang kanan. Jadi artinya jarak tidak terlalu jauh. Termasuk juga dalam saat presentasi misalnya eh, di depan tulis. Yang jelas perlu dilakukan hal-hal yang dapat mengurangi hambatan visual di sini. Selanjutnya, tiga prinsip dalam perencanaan dan penyusunan program pembelajaran. Jadi ada tiga hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pembelajaran. Jadi ada dalam penyusunan apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, program pembelajaran yang memiliki dukungan untuk motivasi dan tujuan. Ya, jadi pembelajaran yang dapat eh, dukungan memberikan dukungan motivasi dan tujuan ya. Ya, prinsip ini menekankan pentingnya perencanaan program yang jelas ya untuk siswa ya sehingga siswa dapat memahami mengapa mereka belajar. Jadi mereka tidak hanya melaksanakan pembelajaran tapi juga tahu ya mengapa mereka belajar. Jadi tujuan perlu disampaikan kepada anak agar anak termotivasi dalam pembelajaran. Yang berikutnya nomor kedua program pembelajaran yang menghargai minat dan identitas ya. Program pembelajaran yang menghargai minat perlunya mengakui ya, perlunya mengakui dan mengintegrasikan minat siswa ya. Apa kesukaan mereka, apa minat mereka ya, itu pun perlu diakomodir ya.
artinya minat yang dapat eh, menampung semua anak ya dalam satu kelas tersebut ya, yang dapat diterima oleh semua anak tersebut. Termasuk juga memperhatikan latar belakang siswa atau identitas mereka ya. Eh, jadi memang pembelajaran itu relevan secara pribadi akan lebih menarik ya dan bermakna bagi siswa. Ya kan memang saya tahu ini tujuannya seperti ini. Jadi mana anak lebih bermakna, lebih tertarik karena memang tahu tujuan, itu tahu manfaatnya untuk dia. Yang ketiga, program pembelajaran mengutamakan ketekunan ya dan juga motivasi belajar. Prinsip ini fokus pada penciptaan lingkungan yang mendorong siswa untuk tekun ya. Jadi menantang anak ingin tekun dan mudah untuk tidak mudah untuk menyerah dalam pembelajaran ya. Program harus mendukung pengembangan kebiasaan belajar yang positif dan terus-menerus, yang menantang ya pembelajaran yang tidak hanya apa yang itu saja, tidak hanya yang mungkin yang mudah ditebak ya. Jadi anak tertang ya. Kemudian juga ada tiga hal ya, tiga pedoman dalam perencanaan dan penyusunan program pembelajaran UDL. Ya, memang berhubungan dengan yang tadi ya. Ada tiga hal. Yang pertama prinsip peningkatan keterlibatan. Ya, memang ini untuk keterlibatan ini Bapak Ibu jangan sampai dilupakan. Ini akan terus muncul. Ya, kita dalami bersama prinsip peningkatan keterlibatan ini. Yang pertama eh, program pembelajaran yang memiliki rancangan menghargai minat dan identitas. Ya, program pembelajaran yang memiliki rancangan menghargai minat dan identitas. Artinya, guru harus mempertimbangkan apa yang disukai ya, apa yang disukai murid dan juga siapa diri siswa ya, untuk membuat materi yang lebih relevan bagi mereka ya. Jadi memang berhubungan dengan kesehariannya ya. Materi-materi itu berhubungan dengan keseharian dia ya, sehingga memang ada keterkaitan antara pelajaran dan juga kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua, program pembelajaran yang merancang pilihan untuk usaha dan ketekunan yang berkelanjutan tadi yang berhubungan ini, eh, artinya guru memberikan pilihan-pilihan yang menantang ya. Jadi untuk menciptakan ketekunan, untuk menciptakan keberlanjutan, eh, materi-materi yang diberikan itu menantang ya, mengubah anak untuk terus belajar. Namun tetap bisa dikerjakan, artinya tidak betul-betul sulit ya. Eh, Memang walaupun menantang, tapi memang harus betul yang dikerjakan oleh anak ya, yang memungkinkan anak tercapai. Kemudian juga anak terus berusaha dan tidak mudah menyerah tadi ya. Poin ketiga yaitu program pembelajaran merancang pilihan untuk kapasitas emosional ya. Jadi perlu merancang pilihan untuk kapasitas emosi dia ya, emosi siswa. Artinya guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung secara emosional ya, secara emosional mendukung sehingga siswa merasa aman dan juga nyaman untuk belajar ya, karena memang emosinya diperhatikan ya, artinya merasa nyaman dan amannya jadi muncul dalam lingkungan tersebut. Eh, Selanjutnya ada tiga pedoman dalam perencanaan dan menyusun program pembelajaran UDL ya, yang berhubungan dengan prinsip merancang berbagai cara berpresentasi representasi ya. Jadi mau kita dalami juga materi yang sebelumnya, berbagai cara
representasi di sini ya. Yang pertama, eh, program pembelajaran yang memiliki rancangan berbagai cara melalui representasi. Guru tidak boleh hanya tergantung pada satu media ya, tidak tergantung pada satu media ya. Misalnya hanya ceramah ya, atau hanya buku teks ya. Jadi implementasinya menyediakan video dengan text caption ya, kemudian juga diagram untuk menjelaskan teks yang rumit, kemudian juga model fisik atau alat peraga ya. Jadi berbagai macam media dan juga metode yang diberikan. Hal ini dilakukan yaitu untuk memastikan informasi dapat diakses oleh semua murid termasuk mereka yang memiliki hambatan penglihatan, hambatan pendengaran ya. Artinya tadi video ada tulisannya, jadi memang lengkap ya, ada tulisan, ada gambar ya, dan juga ada teksnya. Jadi ketika membuat video dibiasakan ada teksnya juga, sangat diperlukan bagi anak-anak yang memiliki hambatan pendengaran, maaf, penglihatan, dia tidak bisa melihat video, eh, tetapi dia bisa membaca teksnya. Maksudnya maaf, bisa mendengar suara, tetapi bisa membaca dari teksnya itu untuk memahaminya. Baik, lanjut ke poin 2, pilihan penggunaan bahasa dan simbol ya. Eh, Merancang pilihan untuk penggunaan bahasa dan simbol. Ya, poin kedua ini menyoroti pentingnya aksesibilitas bahasa ya. Karena beberapa anak mengalami hambatan dalam bahasa, eh, seringkali hambatan belajar muncul bukan karena murid tidak mampu secara kognitif. Artinya secara kognitif dia bagus sebenarnya. Secara IQ dia normal, tetapi memang ada kendala bahasa ya. Eh, jadi secara kognitif bagus, tapi mereka ada kendala dengan tidak memahami istilah ya. Ada beberapa istilah yang mereka tidak pahami gitu, atau simbol-simbol yang digunakan ya. Contoh implementasinya menyediakan glosarium ya bagi anak yang memang ada kendala bahasa sangat minim kosakatanya, walaupun secara IQ bagus, tapi juga perlu dibantu dengan menyediakan glosarium untuk istilah yang sulit. Kemudian juga menggunakan ilustrasi ya. Bantuan berikutnya menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan rumus matematika misalnya ya, bagi anak yang kesulitan dengan jelaskan dengan lisan misalnya dengan panjang lebar. Nah, dia perlu bantuan ilustrasi ya, dengan visual dia akan lebih paham ya, untuk menjelaskan rumus misalnya. Atau juga menyediakan terjemahan bagi murid yang memiliki kendala bahasa utama ya. Jadi ya, mungkin anak yang secara IQ bagus tapi mungkin besar di luar negeri misalnya belum terbiasa bahasa Indonesia, nah, itu tidak ada salahnya untuk menyiapkan terjemahannya ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Eh, Kemudian contoh implementasinya memberikan ya, tujuannya tadi untuk menghilangkan hambatan linguistik ya. Jadi usaha ini untuk menghilangkan hambatan linguistik ya, di bahasa bagi anak-anak yang mengalami hambatan di bahasa. Yang ketiga, program pembelajaran merancang agar murid memilih dengan membangun pengetahuan ya. Ada kendala dalam membangun pengetahuan. Ya, artinya ada anak yang memiliki hambatan dalam konstruksi pengetahuan. Nah, pada poin 3 ini mendorong agar program pembelajaran dirancang agar murid aktif dalam pengolahan informasi ya. Jadi agar anak aktif dalam pengolahan informasi menjadi pengetahuan yang bermakna. Artinya untuk menganalisis anak perlu bantuan-bantuan ya. Sebagai contoh implementasinya memberikan pertanyaan pemantik ya.
Anak mungkin perlu distimuli, perlu dipancing dengan pertanyaan pemantik ya. Maksudnya apa? Menghubungkan materi baru ya, menghubungkan materi baru dengan pengalaman pribadi murid ya, menggunakan pengatur grafis misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ini sangat diperlukan ya untuk beberapa anak ya, atau memberikan tugas yang memungkinkan murid memilih cara mereka merespon data, atau mungkin dengan data-data yang berbeda kita uh, sajikan pilihan-pilihan yang banyak agar anak juga bisa memilih mana yang mudah untuk dia. Nah, tujuannya mengubah informasi mentah menjadi pengetahuan yang lebih tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Artinya ketika anak hanya melihat mungkin akan mudah lupa tanpa pengetahuan yang bermakna ya. Ya, untuk itu perlu dipahamkan tadi dengan bantuan tadi agar menjadi ingatan jangka panjang gitu. Jadi materi yang diberikan tidak mudah lupa tapi akan ingat dalam waktu yang lama ya, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyatanya dia. Kemudian kita lanjut eh, 3 pedoman dalam perencanaan dan menyusun program pembelajaran. Nah, di sini prinsip perancang berbagai cara peningkatan aksi dan ekspresi ya. Cara meningkatkan aksi dan ekspresi ya. Lanjutan dari materi yang tadi, eh, yang pertama program pembelajaran yang memiliki rancangan pilihan untuk interaksi ya, memiliki rancangan pilihan untuk interaksi. Nah, maksudnya program pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga siswa memiliki berbagai cara untuk berinteraksi ya, baik dengan materi, dengan guru, dengan teman sebaya, ya sehingga eh, disediakan berbagai pilihan tadi ya, interaksi tetap muka, ada juga yang mungkin lebih nyaman dengan kelompok kecil ya berdiskusi, atau mungkin dengan form online misalnya, bahkan interaksi menggunakan alat bantu teknologi gitu. Jadi beberapa metode interaksi ada yang bisa tatap muka atau mungkin dengan online ya. Jadi anak diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang dia anggap nyaman. Kemudian poin 2, program pembelajaran yang merancang pilihan untuk ekspresi dan komunikasi ya. Nah, di sini siswa memiliki cara belajar dan berkomunikasi yang berbeda-beda ya. Program harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka yang melalui berbagai media tadi ya. Tidak hanya teks tulis ya, pilihan ekspresi bisa berupa presentasi lisan, bisa dengan video, proyek seni, tulisan esai, atau bahkan membuat komik ya. Dengan membuat komik pun beberapa anak memang lebih nyaman dengan infografis ya, atau dengan berupa gambar-gambar ya. Nah, di sini yang ketiga, program pembelajaran merancang agar guru memiliki pilihan dalam mengembangkan strategi pembelajaran ya. Dalam budaya ini bukan hanya tentang memberikan pilihan kepada siswa ya. Jadi yang diberikan pilihan tidak hanya siswa, guru juga diberikan untuk fleksibilitas ya. Guru juga punya kebebasan untuk memilih ya. Artinya eh, guru harus memiliki kebebasan untuk memilih dan menyesuaikan metode. Mungkin guru satu dengan guru lain memiliki kenyamanan yang berbeda dalam menyampaikan materi. Yang terpenting uh, bisa diterima oleh murid ya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran agar relevan ya, dan efektif bagi keberagaman siswa. Nah, itu saja materi yang